Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan penjelasan singkat tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan pentingnya akan kesadaran ancaman militer dan non-militer terhadap negara. Adapun anggota kelompok kami yaitu Siti Zainab, Miftahul Jannah, Winda Prastikarini, dan Ryan Saidah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam persatuan dan kesatuan yang sering kita sebut 4 pilar negara Indonesia. Yang pertama, ada Pancasila, yang tercipta dari jati diri rakyat Indonesia, lahir dari perjuangan dan dirumuskan oleh leluhur bangsa kita. Ini adalah salah satu pilar utama dalam pelaksanaan aspek kehidupan baik sehari-hari maupun landasan hukum ketika mengambil kebijakan publik di pemerintahan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, yang pembukaannya sering kita dengar ketika apel pagi Senin dan upacara-upacara hari-hari besar lainnya. Ini adalah landasan konstitusional bagi wawasan kebangsaan Indonesia yang menekankan persatuan, kesatuan, dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang ketiga, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu wujud nyata cita-cita bangsa untuk menjaga keutuhan bangsa dalam berbagai aspek, yang didasari oleh cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, serta dijiwai semangat nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia adalah negeri yang lahir dari perbedaan, dari Sabang sampai Merauke, berbagai pulau, berbagai suku bangsa, berbicara dengan berbagai bahasa daerah, agama yang berbeda, dan banyak perbedaan lainnya. Dari berbagai bentuk perbedaan, kita tetap bersatu dalam keberagaman mempertahankan NKRI. Menjadi warga negara Indonesia yang saling menghormati dan menjaga satu sama lain dengan nilai kebinekaan. Peran ASN baru dalam menerapkan wawasan kebangsaan adalah sebagai agen perubahan. Kita diharapkan mampu untuk membawa perubahan yang lebih baik dalam pengabdian kita kepada daerah dan negara. Kedua, mengembangkan inovasi pelayanan publik. Kita sebagai ASN baru yang masih muda-muda ini diharapkan memberikan pengembangan inovasi untuk pelayanan publik. Contohnya, menciptakan website, memberikan cara agar pelayanan jadi efektif dan efisien. Yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa. Tidak lupa, kita abdi negara yang harus menjaga keutuhan bangsa, rasa saling menghormati dan menjaga satu sama lain harus selalu dipupuk agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga. 4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi di setiap langkah yang kita lakukan dalam pekerjaan. Jadikan itu pembelajaran dan pengalaman. Kita harus tetap semangat dalam meningkatkan kapasitas kita untuk menjadi SDM yang kompeten di bidangnya. Selanjutnya adalah materi bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Adapun landasan dan nilai-nilai dasar bela negara, yang pertama, cinta terhadap tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dan yang keenam, mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Adapun untuk tujuan bela negara, yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya, menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Sedangkan untuk upaya bela negara itu bisa melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Implementasi sikap bela negara.
1. Cinta tanah air, menggunakan produk lokal buatan dalam negeri, menjaga nama baik bangsa dan negara baik dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. 3. Sikap rela berkorban, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya. 4. Setia kepada Pancasila, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Isu-isu strategis kontemporer. Saat ini konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Isu yang juga menyita ruang publik adalah terkait terorisme dan radikalisme yang terjadi dalam sekelompok masyarakat, baik karena pengaruh ideologi laten tertentu, kesejahteraan, pendidikan yang buruk, atau globalisasi secara umum. Bahaya narkoba merupakan salah satu isu lainnya yang mengancam kehidupan bangsa. Bentuk kejahatan lain adalah kejahatan cyber atau cybercrime dan tindak pencucian uang atau money laundering. Bentuk kejahatan saat ini melibatkan peran teknologi yang memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk beraksi di dunia maya tanpa teridentifikasi identitasnya dan penyebaran bersifat masif. Ancaman negara, ancaman non-militer, ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata tetapi melibatkan berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut adalah contoh ancaman non-militer, yaitu dari dimensi ideologi seperti masuknya paham komunisme dan liberal, ancaman dari dimensi politik yaitu kudeta, provokasi, blokade politik, separatisme, pertikaian antar kelompok masyarakat dan negara lain yang ikut campur dalam politik dalam negeri. Kemudian dari dimensi ekonomi yaitu perekonomian mulai dikuasai oleh pihak asing, perdagangan bebas, pengangguran, inflasi, penggunaan produk luar negeri yang lebih disukai, serta penanaman modal yang bebas. Ancaman dari dimensi sosial budaya yaitu munculnya gaya hidup barat seperti westernisasi, gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, individualisme, pudarnya nilai agama dalam kehidupan masyarakat, serta munculnya banyak kenakalan remaja. Ancaman yang berdimensi teknologi dan informasi seperti kejahatan cyber dan kejahatan perbankan, ancaman dari dimensi keselamatan umum seperti wabah penyakit, serangan biologi, serangan kimia, bencana alam, dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu contoh ancaman militer. Yang pertama adalah agresi dari negara lain, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain yang dapat mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, seperti invasi, serangan nuklir, blokade wilayah, serangan unsur angkatan bersenjata, tindakan yang mengizinkan wilayahnya sebagai daerah persiapan agresi, dan pengiriman kelompok bersenjata untuk melakukan tindakan kekerasan. Selanjutnya pelanggaran wilayah yaitu memasuki wilayah negara lain tanpa izin, spionase yaitu kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mencuri atau mengetahui data terkait militer dan informasi suatu negara. Kemudian sabotase dilakukan dengan merusak instansi penting militer atau objek vital nasional. Kemudian aksi teror bersenjata dilakukan oleh jaringan terorisme internasional ataupun terorisme dalam negeri. Kemudian pemberontakan bersenjata yaitu pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah, dan contoh lainnya seperti perang saudara, konflik komunal, dan pencurian sumber daya alam. Sekian penjelasan singkat dari kami kelompok genap. Semoga kita semua dapat meningkatkan wawasan kebangsaan, bela negara, dan meningkatkan kesadaran terhadap ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota Baru.